saat kebenaran menampar lebih keras dari takdir. Ketika mengetahui perselingkuhan suamiku, aku dengan tenang menyetujui perceraian. Suamiku, Bagas, membawa selingkuhannya, Rani, yang katanya sedang hamil, dan pulang ke kampung halamannya di Solo. Namun, Ibu Hartini, ibu mertuaku, berteriak ngeri. "Apa mantan istrimu tidak memberitahumu? Kamu itu mandul?" Di apartemen kecil kami, keheningan yang berat pecah oleh suara nasi yang kutanak di penanak nasi. Tak lama kemudian, dering telepon yang nyaring memekakan telinga. Kulihat layar ponsel, 3 kata ibu mertua membuat jantungku serasa jatuh ke perut. Sudah pukul 6 sore, dan Bagas belum juga pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha membuat suaraku terdengar ceria, lalu mengangkat telepon. "Halo, Ibu, ini Anissa." "Nis, Bagas sudah pulang?" Seperti biasa, suara ibu mertuaku terdengar penuh kecemasan yang tak bisa disembunyikan. "Belum, Bu. Sepertinya masih ada pekerjaan di kantor. Sebentar lagi juga pulang." Itu bohong. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sibuk karena pekerjaan, atau karena janji lain yang belakangan ini semakin sering dibuatnya. Sibuk terus. Memang pekerjaan itu penting, tapi keluarga lebih penting. Kan? Dari seberang telepon, terdengar helaan napas panjang Ibu Hartini. Itu adalah pertanda lagu lama yang membosankan akan segera dimulai. "Kalian berdua ini sebenarnya punya niat tidak, sih? Mau sampai kapan begini terus?" Bagas itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini, penerus keluarga. Kamu mungkin tidak peduli, tapi ibu ini sudah pusing sekali. Tenggorokanku terasa kering. Aku menggenggam ponsel erat-erat hingga kuku-kukuku terasa menusuk telapak tangan. "Kami terus berusaha kok, Bu." "Berusaha apa?" "Sudah 5 tahun kalian menikah." 5 tahun. Tahu Mbak Yanti di sebelah? Dia menikah setahun setelah kamu. Tapi anaknya sudah bisa memanggilku nenek. Kemarin dia datang menggendong cucunya yang montok dan tampan. Ibu jadi iri sekali. Ibu Hartini berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang bercampur antara keluhan dan tuduhan. Jangan-jangan masalahnya memang ada di kamu? Kamu sudah periksa lagi ke dokter, kan? Coba cari tabib atau minum jamu penyubur yang manjur. Kalau di satu tempat tidak berhasil, ya cari tempat lain. Jangan pelit soal uang." "Iya, Bu. Nanti Anissa bicarakan lagi dengan Mas Bagas kalau dia sudah pulang." "Oh, itu Mas Bagas sudah datang, Bu. Nanti Anissa telepon lagi, ya." Aku segera memutus telepon sebelum Ibu Hartini sempat menambahkan kata-kata lain. Aku tidak sanggup mendengarnya lagi. Jika terus mendengarkan, aku takut akan meneriakkan kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku bersandar di dinding dan memejamkan mata. Kesunyian di rumah ini terasa seperti ribuan jarum yang menusukku. 5 tahun. Selama 5 tahun, aku harus mendengar kata-kata itu dari ibu mertuaku, dari keluarga besar suami, dan menahan tatapan kasihan dari para tetangga. Kasihan ya si Bagas. Masih muda, kariernya bagus, tapi dapat istri yang tidak bisa kasih anak. Mbak Anissa kelihatannya sehat-sehat saja. Kok belum ada kabar juga ya? Mungkin ada perbuatannya di masa lalu yang membuat Tuhan belum memberinya anak. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Bagas tersenyum cerah, dengan bangga merangkul pinggangku. Dulu kami sangat bahagia. Dia adalah pria yang paling lembut, yang selalu melindungiku dari segala badai. Namun, beban tak kasat mata bernama keturunan ini telah menggerogoti segalanya. Aku menyiapkan makan malam dengan sayur asem dan semur daging kesukaan Bagas. Pukul 7, lalu 8 malam. Meja makan yang telah kutata rapi menjadi dingin seiring penantianku. Ini sudah biasa. Belakangan ini, dia selalu pulang larut, baru pukul 9 malam pintu depan terbuka. Bagas masuk dengan wajah lelah, melonggarkan dasinya, dan melempar tas kerjanya ke sofa. "Sudah pulang?" Makan malamnya sudah siap." "Mau." "Aku sudah makan di luar," potongnya dengan suara dingin tanpa emosi. Jantungku mencelos. Aku berusaha menenangkan diri ketika dia menyembur dengan nada kesal. "Ibu telepon lagi, kan? Tolong bilang padanya berhenti menanyakan hal itu terus." "Aku capek,"
Dia langsung masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Beberapa saat kemudian, saat aku sedang membereskan meja makan yang tak tersentuh, Bagas keluar. Setelah mandi, dengan pakaian tidur, dia tidak masuk ke kamar, melainkan pergi ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Aku berdiri di belakang punggungnya. Punggung yang lebar, namun terasa begitu jauh. Aku ingin memeluknya dari belakang. Ingin mengatakan bahwa aku juga sangat lelah. Ingin memintanya agar kami berhenti saling membohongi diri sendiri. Tapi aku tidak bisa. Saat dia melewatiku, aroma parfum asing menusuk hidungku, bukan parfum mahal yang pernah kuberikan padanya. Itu adalah aroma manis dan menyengat yang murahan, seperti yang biasa dipakai oleh perempuan muda. Malam itu, dia tidur memunggungiku. Ranjang kami terasa luas, seolah ada lautan yang memisahkan kami. Aku sadar, di dalam rumah tangga kecil yang berusaha kupertahankan ini, bukan hanya tawa anak-anak yang hilang, tetapi juga cinta. Rasa sesak di dada yang kumulai sejak semalam berlanjut hingga pagi. Bagas sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Setiap kali perang dingin terjadi di antara kami, dia selalu bergegas meninggalkan rumah, seolah ingin lari dari udara yang menyesakan. Aku berusaha mengusir pikiran-pikiran tak berguna sambil membereskan rumah dengan lesu. Saat membuka lemari dan hendak menyimpan selimut tipis, ujung jariku menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu kusembunyikan jauh di bawah tumpukan sprei tua. Jantungku berdebar kencang. Aku mengeluarkan kotak itu, debu tipis menyelimutinya bukti bahwa sudah lama tak kubuka. Aku terduduk di lantai, dengan tangan gemetar membuka kuncinya. Di dalam kotak itu bukanlah perhiasan atau tanda cinta, melainkan selembar kertas HVS yang sudah menguning, terlipat menjadi 4 bagian. Selembar kertas tipis itu menyimpan rahasia berat yang bisa menghancurkan segalanya. Itu adalah surat keterangan dokter dari bagian obstetri dan ginekologi sebuah rumah sakit universitas ternama di Jakarta, tertanggal 3 tahun yang lalu. Ingatan hari itu kembali dengan jelas, seolah baru kemarin terjadi. Setelah 2 tahun menikah dan tak kunjung dikaruniai anak, kami bersama-sama pergi ke rumah sakit. Awalnya, Bagas menolak keras. Orang sesehat aku kenapa harus diperiksa? Namun, karena desakan ibu mertua, dia akhirnya terpaksa ikut. Kami duduk di ruang praktik seorang dokter wanita paruh baya yang ramah. Dokter itu melihat 2 rekam medis kami bergantian, lalu menatapku. Ibu Anissa, hasil pemeriksaannya sangat normal. Rahim, ovarium, semuanya sehat. Tidak ada masalah sama sekali untuk hamil dan melahirkan. Aku menghela napas lega. Beban berat yang selama ini menghimpitku seakan terangkat. Saat aku hendak tersenyum pada suamiku, senyumku membeku melihat ekspresinya yang kaku dan tatapan hati-hati sang dokter kepadanya. Tapi, untuk Bapak Bagas. Dokter itu berhenti sejenak. Untuk akurasi, kami sudah melakukan tes sperma sebanyak 3 kali. Lalu, bagaimana hasilnya, Dok? Bagas mencondongkan tubuhnya, kedua tangan bertaut cemas. Saya kenapa? Dok, kalau dilihat dari hasilnya, persentase sperma yang hidup hampir mendekati 0. Sebagian besar juga bentuknya tidak normal. Dengan sangat menyesal saya harus katakan, dengan kondisi seperti ini, kehamilan alami hampir tidak mungkin terjadi. Dunia seakan runtuh. Tidak mungkin? Aku menatap suamiku. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap surat hasil lab itu dengan nanar, bahunya bergetar. Dokter, pasti ada yang salah, kan? Saya tidak mungkin. Saya sehat-sehat saja. Ini adalah hasil final, Pak Bagas. Zaman sekarang teknologi medis sudah maju. Ada metode seperti bayi tabung dan bohong. Bagas berteriak sambil berdiri, membuat kursinya terjatuh. Kalian semua pasti bersekongkol. Aku tidak mungkin mandul. Tidak mungkin. Dia berlari keluar dari ruang praktik seperti orang gila, meninggalkan aku dan dokter. Aku segera berterima kasih pada dokter dan mengejarnya. Aku menemukannya di tangga darurat, terduduk sambil menjambak rambutnya. Suara tangis seorang pria yang harga dirinya hancur berkeping-keping menggema di ruangan yang sunyi. Baru kali ini aku melihatnya begitu terluka dan putus asa. Hatiku terasa seperti disayat pisau. Aku duduk di sampingnya dan merangkulnya. Dia membenamkan wajahnya di bahuku dan menangis seperti anak kecil. Aku
Aku tidak berguna, Nisa. Aku pria yang tidak bisa memberikan keturunan. Dia terisak. Nanti aku harus bilang apa sama ibu? Kalau ibu tahu, habislah aku. Melihatnya hancur seperti itu, rasa cinta dan kasihanku meluap begitu kuat. Aku memeluknya lebih erat dan berbisik. Tidak apa-apa, Mas. Ini bukan apa-apa. Kamu tetap suamiku. Hal ini tidak mengubah siapa dirimu. Aku tidak peduli. Tapi ibu, semua orang di kampung akan menertawakanku. Aku tidak akan memberitahu siapapun, kataku dengan tegas. Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Tidak akan ada yang tahu. Tapi kalau ibu bertanya terus, kalau orang-orang terus bertanya, biar mereka semua menyalahkanku. Biar aku yang menanggungnya. Aku kuat, Mas. Aku akan melindungimu. Bagas mengangkat wajahnya dan menatapku. Matanya yang merah dan bengkak dipenuhi rasa terima kasih. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Anissa, terima kasih. Kamu malaikatku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini seumur hidupku. Aku kembali ke masa kini, mengusap lipatan pada surat keterangan itu dengan jariku. Malaikatku. Kebaikan yang tak akan kulupakan seumur hidup. Janji manis hari itu kini terasa begitu pahit. Sumpahku untuk melindunginya telah menjadi belenggu yang mengikat hidupku. Aku menepati janjiku. Semua tuduhan, tatapan curiga, dan kata-kata kejam, semuanya kuterima sebagai bebanku. Namun, dia menjadikan pengorbananku sebagai tameng. Sementara aku menderita, di mata dunia dia adalah pria yang sehat dan normal. Dia menjalani hidupnya dengan tenang dan mulai mencari kesenangan baru. Aku melipat kembali surat itu, memasukkannya ke dalam kotak, dan menyembunyikannya di tempat semula. Bersama dengan rahasianya, aku turut mengubur rasa sakit hatiku. Aku pikir cintaku cukup besar untuk melindungi kami berdua. Tapi aku salah. Harga diri seorang pria yang pernah terluka tidak pernah benar-benar sembuh, ia hanya berubah menjadi kepengecutan dan keegoisan. Sejak malam aku mencium aroma parfum asing di tubuhnya, dinding tak kasat mata di antara kami semakin tinggi dan tebal. Dia tidak lagi membentakku. Sebaliknya, dia memilih diam, keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan makian. Dia pulang ke rumah seperti bayangan, jika makan malam di rumah, dia akan makan dengan cepat lalu menunduk menatap ponsel atau laptopnya. Ponselnya selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Setiap kali ada pesan masuk, dia akan melirikku dengan waspada sebelum pergi ke balkon untuk memeriksanya. Rapat mendadak di malam hari dan perjalanan dinas di akhir pekan tanpa pemberitahuan menjadi semakin sering. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu apa arti semua pertanda ini. Suami yang kulindungi bahkan dengan mengorbankan nama baikku telah mengkhianatiku. Yang lebih mengerikan, dia mulai menggunakan alasan yang kuciptakan untuk menyiksaku. Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi semua tindakannya menyiratkan itu. Akhir pekan ini kenapa tidak pergi berdoa? Minta diberi momongan, misalnya, katanya acuh tak acuh saat makan malam, matanya tak lepas dari ponsel. Aku menggenggam sendokku erat-erat. Bukankah kita sudah sepakat? Kalaupun aku berdoa, tidak akan ada gunanya karena masalahnya bukan padaku. Dia tertawa sinis. Bagaimana kamu tahu kalau belum dicoba? Memangnya anak bisa jatuh dari langit kalau hanya diam saja? Darahku terasa mendidih. Mas Bagas, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, katanya sambil mengangkat bahu. Aku hanya mulai lelah. Aku ini anak laki-laki satu-satunya. Kamu mungkin tidak peduli, tapi aku peduli. Dadaku terasa sesak. Beraninya dia berkata seperti itu. Apakah dia tahu kata-kata apa yang harus kudengar setiap hari dari ibu mertuaku dan orang-orang sekitar? Dicap sebagai perempuan mandul adalah penghinaan yang luar biasa. Justru karena aku menanggung semua itu untuknya, dia bisa hidup sebagai pria normal. Dan sekarang? Dia menyalahkanku? Cintaku padanya tidak hanya retak, tapi mulai membeku. Perasaanku berubah menjadi kekecewaan dan rasa kasihan yang tak berujung pada diriku sendiri. Aku telah melindungi seorang pria yang tidak hanya pengecut, tapi juga kejam. Insiden itu terjadi pada suatu Sabtu malam. Dia bilang harus bertemu dengan klien penting di sebuah pesta yang tidak bisa ia tolak. Dia memakai parfum mahal yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Aroma yang sudah sangat lama tidak kucium. Aku mencoba menonton film di rumah,
tapi tidak bisa berkonsentrasi. Pukul 12, lalu 1 dini hari, dia belum juga pulang. Aku meneleponnya, tapi tidak diangkat. Ku coba lagi. Dan yang terdengar hanyalah suara operator. Punggungku terasa dingin. Instingku mengatakan sesuatu telah terjadi. Aku duduk di sofa dalam kegelapan, memeluk lutut, dan menunggu. Hampir pukul 3 pagi, terdengar suara di pintu depan. Bagas masuk terhuyung-huyung, membawa bau alkohol yang menyengat. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Di kerah kemeja putihnya, di bawah cahaya lampu ruang tamu yang temaram, terlihat jelas noda lipstik merah menyala. Duniaku hancur berkeping-keping. 3 tahun kesabaran, pengorbanan, dan janji, semuanya hancur lebur. Sudah pulang? Suaraku terdengar sangat tenang. Bahkan aku sendiri terkejut. Bagas tertegun dan menatapku. Sepertinya masih mabuk. Kamu belum tidur? Menunggumu. Aku bangkit dari sofa dan perlahan mendekatinya. Dia mundur selangkah dengan tatapan takut. Alih-alih menampar pipinya, aku menunjuk noda lipstik di kerah kemejanya. Noda ini sepertinya akan sulit dihilangkan. Klienmu itu pasti sangat bersemangat, ya? Bagas menunduk melihat kerah bajunya, wajahnya langsung pucat. Dia buru-buru menggosoknya, tapi noda itu malah semakin melebar. Nisa, ini salah paham. Aku terlalu mabuk, siapa dia? Perempuan dengan parfum murahan yang aromanya menempel padamu beberapa bulan ini? Suaraku tetap datar. Bagas membeku. Dia tampak terkejut karena aku tahu. Kamu mengikutiku? Aku tertawa sinis. Tidak perlu. Seorang istri, seburuk apapun perlakuan suaminya, punya insting yang luar biasa untuk tahu kapan hati suaminya telah berubah. Apalagi kamu? Perselingkuhanmu terlalu kentara. Mas Bagas. Wajahnya yang panik berubah menjadi kurang ajar. Pria yang perselingkuhannya terbongkar seringkali lebih memilih marah daripada malu. Ya, aku selingkuh. Memangnya kenapa? Suaranya serak karena alkohol dan amarah. Lihat saja diriku, apa kamu bisa memberikanku apa yang kubutuhkan? Kata-katanya seperti sambaran petir. Akhirnya dia mengatakannya juga. Dia menggunakan rahasia yang kubawa untuk menusuk jantungku. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu butuhkan? Tanyaku, menelan ludah pahit. Yang kamu butuhkan, anak, maksudmu? Iya, anak. Aku butuh penerus. Aku butuh cucu untuk membahagiakan ibuku. Apa kamu bisa memberikannya? Tidak, kan? Kamu istri yang tidak berguna? Teriaknya tepat di depan wajahku. Air mata hendak tumpah, tapi kutahan dengan menggigit bibirku. Aku menatap lurus ke matanya yang memerah karena mabuk dan amarah. Mas Bagas, kamu adalah orang terburuk yang pernah kutemui. Kamu bukan hanya pengkhianat, tapi juga pengecut, tidak tahu berterima kasih, dan kejam. Kamu menginjak-injak pengorbananku untuk kepentinganmu sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melewatinya dan masuk ke kamar tidur. Kukunci pintu. Aku mengabaikan suaranya yang menggedor pintu sambil memaki-maki. Aku terduduk di lantai, bersandar pada pintu. Barulah saat itu air mataku pecah. Bukan karena pengkhianatan. Aku menangisi kebodohanku sendiri. Aku merasa begitu menyedihkan telah mengorbankan 5 tahun masa muda, dan harga diriku untuk melindungi sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Malam itu, aku tahu pernikahan ini telah benar-benar mati. Aku tidak tidur semalaman. Di dalam kamar yang terkunci, aku hanya duduk dengan pikiran kosong. Suamiku yang tadi menggedor pintu dan memaki-maki akhirnya diam. Mungkin dia tertidur di sofa, aku tidak peduli lagi. Cinta, pengorbanan, sakit hati, semua perasaan itu seakan telah menjadi abu, terbakar oleh amarah dan kebencian semalam. Keesokan paginya, aku membuka pintu dan keluar. Aku sudah mandi dan mengenakan pakaian kerja yang rapi. Untuk menutupi mata yang lelah, aku merias wajah lebih tebal dari biasanya. Bagas sedang duduk di meja makan. Bukan lagi sosok mabuk semalam, tapi sudah berpenampilan rapi dengan kemeja kantor. Sepertinya dia juga tidak tidur. Melihatku, dia berdiri. Nisa, kita perlu bicara. Suaranya serak, tapi tidak ada nada penyesalan. Hanya ada kelelahan seseorang yang telah membuat keputusan akhir.
Aku duduk di kursi di seberangnya dan menuang segelas air. Aku siap mendengarkan. Bagas menghindari tatapanku, tapi kemudian memasang ekspresi tegas seolah telah membulatkan tekad. Dia jelas berpikir berada di atas angin, percaya bahwa aku, sebagai istri yang tidak bisa memberinya anak, akan memohon padanya. Nisa, soal semalam, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membentakmu. Aku hanya diam sambil minum. Itu adalah permintaan maaf yang terlalu murah. Keheninganku membuatnya tampak cemas. Dan dia langsung ke pokok permasalahan. Hubungan kita. Sepertinya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku tetap diam. Itu adalah kata-kata yang sudah kuduga sejak semalam. Aku sudah punya orang lain. Namanya Rani. Dia mengatakannya dengan ekspresi ambigu, antara mengaku dosa dan pamer. Dia berbeda darimu. Dia muda, penuh semangat, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk mengatakan bagian terpenting. Dia hamil. Sudah lebih dari 2 bulan. Katanya laki-laki. Aku meletakkan gelasku. Suara tak bergema di ruangan yang sunyi. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Aku tidak menangis atau berteriak. Aku hanya tersenyum tipis. Hamil 2 bulan? Tiba-tiba aku teringat surat keterangan dokter di dalam kotak kayu itu. Kemungkinan hamil alami hampir 0. Dokter itu jelas mengatakannya. Tapi sekarang, dia dengan gembira mengatakan akan menjadi seorang ayah. Apakah dia begitu naif hingga ditipu oleh seorang gadis muda? Atau dia tahu itu bohong? Tapi sengaja menggunakannya sebagai alasan untuk mencampakkanku? Aku yakin pilihan kedua yang benar. Dia begitu putus asa mencari jalan keluar untuk membuktikan kejantanannya, sehingga kebohongan yang begitu jelas pun rela ia percayai. Melihatku tidak bereaksi, dia melanjutkan. Aku harus bertanggung jawab pada dia dan anaknya. Aku ingin memberikan keluarga yang layak untuk anakku. Kita cerai saja. Dia mengucapkan kata cerai dengan begitu enteng. Dia pasti sudah bersiap menghadapi drama, mengira aku akan menangis dan memohon, membawa-bawa kenangan dan pengabdianku pada ibunya. Tapi dia salah. Aku menatap Bagas, pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Demi melindungi harga dirinya yang rapuh, aku rela menanggung stigma sebagai wanita mandul selama 5 tahun. Sekarang, dia meminta cerai dengan alasan anak yang bahkan tidak jelas asal-usulnya. Keterlaluan sikapnya membunuh sisa-sisa perasaan yang kumiliki untuknya. Baik. Aku setuju kita cerai. Suaraku jelas dan tenang. Dan ketenanganku ini, lebih dari tamparan atau amukan, sepertinya lebih mengejutkannya. Bagas membeku. Kakakmu bilang apa barusan? Aku setuju untuk bercerai. Kalau kamu ingin bertanggung jawab pada perempuan itu dan anaknya, aku akan memberimu jalan. Surat-suratnya siapkan saja, nanti aku tanda tangan. Keterkejutan di wajahnya segera berubah menjadi penghinaan. Dia tidak pernah membayangkan aku akan melepaskannya semudah ini. Mungkin dia berpikir nilainya baru terbukti jika aku menderita dan memohon padanya. Nisa, jangan gegabah. Aku tahu kamu syok, tapi ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak syok. Mas Bagas. Aku tersenyum dingin. Justru kamulah yang sepertinya perlu berpikir lebih matang. Tapi itu urusanmu, aku juga sudah lelah. Selama 5 tahun ini, aku hidup demi kamu, demi menjaga nama baikmu. Aku sudah muak. Hari ini kamu memberiku jalan keluar. Jadi mungkin seharusnya aku yang berterima kasih. Aku bangkit. Aset kita, apartemen ini, kita jual dan bagi 2. Mobil kita pakai masing-masing. Aku tidak butuh uang sepeser pun darimu. Aku akan berkemas dan pergi hari ini juga. Bagas ikut berdiri. Kamu bicara seolah-olah sudah menunggu saat ini. Memangnya kamu punya tempat tujuan? Itu bukan urusanmu. Urusanku sekarang hanya satu. Kapan kita bisa bertemu di pengadilan? Ketenangan dan ketegasanku telah menghancurkan skenario yang ada di kepalanya. Dia ingin menjadi pihak yang berkuasa, yang memberikan kebebasan, tapi persetujuanku dalam sekejap membuatnya menjadi pihak yang dicampakkan. Oke. Hebat sekali kamu. Kepengecutan yang terpojok berubah menjadi amarah. Dia menggeram. Kita lihat saja bagaimana kamu bisa hidup tanpaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku melewatinya dan masuk ke kamar. Dari bawah tempat tidur, aku menarik koper terbesar.
Aku hanya mengemas pakaian dan barang-barang pribadiku. Barang-barang kenangan kami, foto pernikahan, semuanya kutinggalkan. Aku tidak ingin membawa apapun yang mengingatkanku pada neraka 5 tahun terakhir. Saat aku keluar dari kamar sambil menyeret koper, Bagas masih berdiri mematung. Matanya dipenuhi amarah, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Hubungi aku kalau suratnya sudah siap. Itu kata-kata terakhirku. Tanpa menoleh sedikit pun, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Pintu yang kubanting hingga tertutup bukan hanya akhir dari pernikahan kami, tapi juga akhir dari kebodohanku. Meninggalkan apartemen itu, tak setetes pun air mata jatuh. Aku menyetop taksi, memasukkan satu-satunya hartaku koper itu dan berkata pada sopir, ke hotel terdekat. Pak, aku tinggal di hotel selama 2 hari sambil mencari tempat tinggal baru. Dengan tabungan darurat yang kumiliki ditambah uang hasil penjualan apartemen nanti, aku tidak khawatir soal keuangan. Aku dengan cepat menemukan sebuah kamar kos eksklusif di kecamatan yang jauh dari tempat tinggalku dulu. Tempatnya kecil dan cantik, dengan balkon yang mendapat banyak sinar matahari. Hari pertama pindah, barangku hanya 1 koper dan kasur baru. Tapi berdiri di tengah ruangan yang kosong sambil mencium bau cat baru, hatiku anehnya terasa damai. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Aku tidak memberitahu siapapun, termasuk orang tuaku. Aku hanya bilang sedang ada masalah kecil dengan suami dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Bagas sepertinya juga ingin segera membawa Rani ke rumah. Kami bertemu di pengadilan untuk menandatangani surat-surat. Tak ada sepatah kata pun, tak ada saling tatap. Hakim mungkin menatap kami dengan iba, mengira aku adalah istri malang yang dicampakkan suami karena tidak bisa punya anak. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin semuanya cepat berakhir. Setelah menerima bagianku, aku mulai mendekorasi tempat tinggalku yang baru. Sofa krem, rak dapur kecil, dan beberapa pot tanaman untuk mengisi balkon. Aku membeli 1 set cangkir teh baru dan menyeduh teh melati yang harum untuk diriku sendiri. Beberapa malam pertama, kesunyian terasa sedikit menakutkan. Aku terbiasa menunggu suara pintu terbuka, suara helaan napas, suara omelan yang tajam. Tapi perlahan, aku mulai mencintai keheningan ini. Aku memutar musik instrumental yang tenang dan membaca buku yang sudah lama tertunda. Aku sadar, sudah sangat lama aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Aku fokus pada pekerjaan. Aku adalah manajer akuntansi di sebuah perusahaan menengah. Dulu aku selalu pulang tepat waktu untuk menyiapkan makan malam, tapi sekarang aku bisa lembur atau mengambil proyek tambahan. Rekan-rekan kerjaku terkejut dengan perubahanku. Aku menjadi lebih berani dan ceria. Suatu akhir pekan, aku menghadiahi diriku dengan perawatan spa. Setelah itu, aku pergi ke salon. Potong seperti ini, Mbak, kataku sambil menunjuk foto seorang model dengan potongan rambut pendek yang karismatik. Saat penata rambut mengangkat gunting dan memotong rambut panjangku, aku merasa seolah beban bertonton terangkat dari pundakku. Di cermin, ada orang baru, dengan gaya rambut baru, dan senyum yang telah lama hilang. Aku mulai ikut kelas yoga dan makan malam dengan teman-teman lama yang janjinya selalu kutunda. Hidupku tanpa Bagas, tanpa ibu mertua, tanpa tekanan untuk punya anak, terasa begitu ringan. Di usia 34 tahun, aku memulai lagi, dan aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Suatu hari di akhir bulan, saat sedang memeriksa laporan, teleponku berdering. Itu Bude Lastri, bibiku yang tinggal di kampung. Beliau tinggal di desa yang sama dengan keluarga mertuaku. Halo, Bude? Nisa. Kamu benar-benar sudah cerai sama Bagas? Kenapa kamu diam saja? Tidak bilang apa-apa sama Bude? Aku tertawa ringan. Iya, Bude. Semuanya sudah beres. Ada apa? Ada apa katamu? Ini kejadian besar. Kemarin si Bagas bawa perempuan ke sini, satu kampung jadi heboh. Dia kenalkan sebagai istri barunya, kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena sakit hati, tapi karena firasat buruk. Perempuan itu hamil, perutnya sudah besar begitu. Kelihatannya sudah 4 atau 5 bulan. Bagas senang bukan main, mulutnya senyum sampai ke telinga, pamer ke seluruh kampung kalau dia bakal punya anak laki-laki penerus keluarga.
Aku memejamkan mata. Jadi dia sudah membawa selingkuhannya ke kampung halaman? Cepat sekali. Tapi kamu tahu tidak? Bu Hartini, mantan ibu mertuamu itu, dia bilang apa ke semua orang? Bude ikut geram. Dia bilang kemana-mana kalau kamu itu tanah gersang yang tidak bisa punya anak, makanya anaknya terpaksa cari benih di luar. Katanya keluarganya dapat berkah dari leluhur makanya bisa dapat anak laki-laki. Ya ampun. Nisa, kamu ini terlalu baik. Bertahun-tahun kamu tinggal di sana, mengurus mertuamu seperti ibu sendiri, tapi mereka tega menusukmu dari belakang. Apa kamu mau diam saja? Bongkar saja semuanya. Sudahlah, Bude, potongku. Semua sudah berlalu. Sekarang aku dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Biarkan saja mereka mau bilang apa. Bagaimana bisa begitu? Tidak tahu terima kasih sekali ibu dan anak itu, perempuan itu juga, kelihatannya bukan orang baik-baik. Masih muda begitu rambutnya warna-warni, kukunya berkilauan, kelihatannya dia meremehkan ibu mertuanya. Lihat saja nanti, rumah itu bakal ramai. Aku berterima kasih pada Bude dan menutup telepon. Aku bersandar di kursi, menatap balkon yang cerah. Hatiku terasa berat, bukan karena cemburu, tapi karena kasihan. Aku kasihan pada Bagas. Dia membanggakan sesuatu yang bukan miliknya, memamerkan kebohongan orang lain. Dia seperti sedang bersulang sambil memamerkan tanduk besar yang dipasangkan oleh selingkuhannya. Pria mandul yang bangga akan segera punya anak laki-laki? Adakah tragedi yang lebih menyedihkan dari ini? Ibu mertuaku juga kasihan. Keinginannya untuk punya cucu telah membutakan mata dan telinganya. Dalam kebahagiaannya akan mendapatkan cucu laki-laki, dia tidak sadar sedang dipermainkan oleh anak dan selingkuhannya. Kebanggaannya hanyalah fata morgana yang dibangun di atas kebohongan. Badai ini akan segera pecah, dan untungnya, aku berada di luar jangkauannya. Ibu Hartini mungkin sedang menjalani hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Stigma memiliki menantu yang tidak bisa punya anak akhirnya terhapus. Sebentar lagi dia akan menimang cucu laki-laki, bisa berjalan dengan kepala tegak di depan kerabat dan tetangga. Aku membayangkan dia pergi ke pengajian untuk bersyukur, memamerkan ke seluruh kampung, membeli baju-baju bayi mungil dan merajut dengan gembira. Aku tahu betul betapa besar keinginannya untuk memiliki cucu. Kadang aku berpikir, seandainya hari itu aku membongkar rahasianya, apakah segalanya akan berbeda? Tapi aku segera menggelengkan kepala. Orang hanya akan percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Sejak keluar dari rumah itu, aku tidak pernah berkomunikasi dengan ibu mertuaku. Nomor teleponnya pun sudah kuhapus. Aku tidak ingin apapun yang berhubungan dengan keluarga itu mengganggu kehidupan baruku. Namun, pada suatu malam setelah selesai kelas yoga, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Biasanya tidak akan kuangkat, tapi entah kenapa firasatku mengatakan aku harus mengangkatnya. Halo? Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar helaan napas yang kukenal, helaan napas yang selama 5 tahun ini sudah bosan ku dengar. Nisa, ini ibu. Aku membeku. Ibu mertuaku. Suaranya berbeda dari biasanya. Tidak lagi tajam dan cemas. Suaranya terdengar lelah dan ragu-ragu. Oh ibu. Ada apa? Bu? Aku refleks memanggilnya ibu. Jangan panggil ibu lagi. Ibu cuma mau tanya kabarmu. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan ini mengejutkanku. Ibu mertuaku menanyakan kabarku, ini adalah hal paling aneh di dunia. Iya, Bu. Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Ibu dan Mas Bagas bagaimana? Aku sengaja bertanya. Lagi-lagi helaan napas. Ibu sudah tua, apanya yang baik? Bagas katanya sibuk terus. Ibu tidak menyinggung sama sekali soal kabar gembira itu. Tidak ada pamer soal cucu yang akan lahir, tidak juga menyalahkanku seperti yang diceritakan Bude. Dia hanya menanyakan kabarku dan mengeluh. Soal si Rani itu. Ibu tiba-tiba berkata dengan suara lelah. Anaknya manja sekali. Katanya mual-mual. Jadi seharian cuma tiduran? Masak tidak bisa? Cuci piring tidak mau. Ibu yang tua ini yang harus melayani semuanya. Tapi ke Bagas, minta dibelikan ini itu yang mahal dari Jakarta. Kalau ibu tegur sedikit, matanya langsung melotot. Dia minta tinggal di Jakarta saja,
Katanya tidak betah di desa kotor dan tidak nyaman. Rasanya mau pecah kepala ini, tapi ingat ada cucu di perutnya. Dipertahankan bikin sakit hati, diusir kasihan bayinya. Ibu sabar-sabarin saja, karena dia mengandung anak Bagas. Aku hanya diam mendengarkan. Jadi ini alasannya. Kebahagiaan akan menimang cucu perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan pahit. Ibu mertuaku terbiasa dengan menantu yang pendiam, rajin, dan selalu siap sedia seperti aku. Sekarang, menghadapi gadis muda yang bersenjatakan kehamilan, dia kewalahan. Aku tahu, ibu tiba-tiba kembali ke sifat aslinya dan membentak, "Ibu cuma lagi suntuk, jadi cerita sama kamu. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi menantuku." "Sudah ya." Ibu tutup. Ibu memutus telepon secara sepihak. Aku meletakkan ponselku. Pikiranku kalut. Kenapa ibu meneleponku? Benarkah hanya untuk berkeluh kesah? Ataukah dia ingin mencari simpati dari orang yang pernah disakitinya? Aku sadar, kebahagiaannya tidaklah utuh. Dia gelisah. Mungkin di lubuk hatinya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun kebahagiaan akan memiliki cucu begitu besar, sebagai orang tua yang berpengalaman, mustahil dia tidak menaruh curiga setelah menghitung-hitung waktu kehamilan menantu barunya. Dia meneleponku mungkin karena ingin mencari kembali ketenangan dan kedamaian yang telah hilang. Hidupku perlahan kembali ke jalurnya. Pekerjaan, kesehatan, dan suasana hatiku membaik. Setiap pagi aku menyeduh teh sendirian, memasak makan malam sederhana, dan menonton film favoritku tanpa harus berbagi dengan siapapun. Kebebasan yang kudapatkan setelah sekian lama memikul beban terasa begitu berharga. Aku hampir melupakan orang-orang di keluarga itu, jika bukan karena telepon mendadak itu. Kupikir setelah percakapan terakhir, ibu tidak akan menelepon lagi karena aku sudah menarik batas yang jelas, tapi aku salah. Sekitar sebulan kemudian, pada suatu minggu malam, saat aku baru pulang dari kelas yoga, nomor tak dikenal itu muncul lagi di layar ponselku. Kali ini aku ragu, tapi akhirnya kuangkat juga. "Halo, Nisa," masih suara lelah yang sama. Tapi kali ini, suaranya bergetar lemah, seperti orang yang kehabisan tenaga. "Ibu? Ibu sakit?" Meskipun dia mantan ibu mertuaku, aku tetap khawatir mendengar suaranya. "Tidak. Ibu tidak apa-apa." Ibu terdiam cukup lama. Hanya terdengar napasnya yang berat. "Ibu, mau tanya satu hal sama kamu. Kamu harus jawab jujur." Jantungku berdebar kencang. "Iya, Bu. Silakan." "Waktu itu, waktu kalian berdua pergi periksa ke rumah sakit di Jakarta, apa kata dokter? Apa benar masalahnya ada di kamu?" Jantungku terasa seperti mau melompat keluar. Kenapa tiba-tiba beliau menanyakan ini? Bukankah beliau yang sudah menuduhku, menyebarkan ke seluruh kampung bahwa akulah penyebabnya? "Bu, itu kan sudah lama sekali." Aku mencoba menghindar. Aku tidak mau mengungkit masa lalu yang sudah susah payah kukubur. Aku tidak punya niat balas dendam. Aku hanya ingin hidup tenang, jawab Nisa. Suara ibu tiba-tiba menajam, tapi di dalamnya tersirat keputusasaan. "Jawab yang jujur. Apa dokter bilang kamu yang tidak bisa punya anak? Atau, ibu tidak bisa melanjutkan kata-katanya." Dari seberang telepon, terdengar isak tangis. Ibu menangis. Ibu mertuaku yang selama ini angkuh dan selalu menyudutkanku, meneleponku sambil menangis. Sebenarnya apa yang telah terjadi? "Ibu kenapa? Ada masalah apa?" "Bu, si Rani, anak itu." Ibu terisak. "Kemarin dia periksa USG, dokternya bilang kandungannya sudah mau masuk 6 bulan. Aku menghitung tanggal dalam hati. Saat Bagas meminta cerai, dia bilang Rani hamil lebih dari 2 bulan. Itu sudah 3 bulan yang lalu. Kalau begitu, aku tidak salah hitung, kan, Nisa?" Ibu meraung. "Anak itu baru tinggal di sini 3 bulan. Waktu pertama datang, dia bilang hamil 4 bulan. Ibu ini memang sudah tua dan pikun, tapi tambah kurang masih bisa." "Bagaimana bisa begini?" Ibu tanya ke Bagas. Dia malah marah-marah, katanya dokternya yang salah hitung, tapi ibu tahu, ibu lihat perutnya. "Ibu tahu?" Aku terdiam.
Akhirnya, borok itu pecah juga. Orang tua seperti ibu mertuaku, meskipun dibutakan oleh keinginan punya cucu, bukanlah orang bodoh. Dia mulai menyadari kejanggalan ini. Jawab yang jujur, Nisa, mohonnya. Waktu itu, Bagas yang bermasalah? Kan? Iya? Kan? Aku menarik napas dalam-dalam. Haruskah kukatakan? Apakah aku akan merasa lega jika mengatakannya? Tapi setelah itu, aku akan terseret kembali ke dalam lumpur yang menjijikan itu. Maaf, Bu. Kataku dengan tegas namun tetap sopan. Saya tidak bisa mengatakannya. Itu adalah urusan antara saya dan Mas Bagas. Sekarang kami sudah bercerai, saya rasa saya tidak punya hak untuk membicarakan tentang dia. Nisa? Kamu? Ibu terdengar marah karena penolakanku, tapi suaranya segera melembut. Kamu masih saja baik? Padahal ibu sudah jahat sekali sama kamu. Bukan baik, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang, potongku. Ibu? Tanyakan saja langsung pada Mas Bagas. Dia anak ibu? Atau tanyakan pada menantu baru ibu, Rani. Saya ini sudah orang lain. Jaga kesehatan ya, Bu. Saya tutup teleponnya. Aku memutus panggilan tanpa menunggu jawaban ibu. Aku bersandar di dinding, jantungku berdebar kencang. Roda takdir telah mulai berputar, badai yang kufirasatkan akan segera datang. Kali ini, ibu meneleponku bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang mulai ia curigai. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Semuanya baru kuceritakan oleh Ibu Hartini jauh di kemudian hari, pada suatu sore, ketika beliau menggenggam tanganku dengan mata tuanya yang penuh penyesalan, menceritakan hari yang mengubah segalanya. Setelah berbicara denganku di telepon hari itu, Ibu Hartini merasa seperti orang linglung. Kecurigaan di hatinya tumbuh tak terkendali, seperti ulat yang menggerogoti jantungnya. Dia ingin percaya bahwa putra kebanggaannya tidak mungkin membohonginya, tetapi angka dan waktu tidak pernah berbohong. Bagas dan Rani, sesuai permintaan Rani, pindah ke Jakarta. Bagas menyewakan sebuah apartemen mewah dan menanggung semua biaya hidup mereka. Ibu Hartini tinggal sendirian di rumah besar yang sepi di desa, didera amarah, kekhawatiran, dan kesedihan. Suatu hari, ibu memutuskan untuk membersihkan kamar yang dulu kami tempati. Sejak aku pergi, kamar itu selalu terkunci. Bagas melarang siapapun masuk, dan ibu pun tidak ingin masuk. Ruangan itu hanya mengingatkannya pada kenangan pahit tentang menantu yang tidak sempurna. Tapi hari itu, kecurigaan mendorongnya. Dengan kunci cadangan, dia membuka pintu. Segalanya masih sama seperti saat aku pergi. Hanya ada lapisan debu tipis di atas perabotan. Samar-samar, seperti masih tercium aroma parfumku. Ibu menatap sekeliling kamar, melihat meja rias yang biasa kugunakan, ranjang yang dulu ia belikan saat kami menikah, dan hatinya terasa nyeri. Saat mulai membersihkan dan merapikan pakaian-pakaian lama Bagas, ibu membuka laci paling atas di lemari, tempat aku biasa menyimpan barang-barang penting. Di sana ada beberapa helai pakaianku yang tidak terbawa. Sambil menghela napas, saat hendak melipat pakaian itu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Kotak kayu kecil kesayanganku. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang. Didorong oleh insting yang tak bisa dijelaskan, dia membuka kotak itu. Dengan tangan gemetar, dia membuka kuncinya. Di dalamnya, alih-alih barang berharga, hanya ada beberapa foto masa kecilku, beberapa souvenir kecil, dan selembar kertas HVS yang sudah menguning. Ibu mengambil kertas itu. Tulisan rumah sakit universitas, bagian obstetri, dan ginekologi menarik perhatiannya. Dengan kacamata bacanya, ibu membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Surat keterangan dokter. Dia membacanya kata demi kata. Namaku, Anissa, usia 34 tahun. Hasil pemeriksaan, fungsi rahim dan ovarium normal, kemampuan reproduksi baik. Tangan ibu mulai bergetar. Dia melanjutkan membaca hasil pemeriksaan suamiku. Bagas, usia 35 tahun. Hasil tes sperma, ibu membaca baris terakhir itu 3 kali. Meskipun dikucek matanya dan dilihat lagi, tulisan persentase sperma aktif hampir 0. Kesimpulan, infertilitas.
Kehamilan alami tidak memungkinkan tidak berubah. Saat membaca kata-kata terakhir itu, kertas di tangannya jatuh ke lantai. Telinganya berdengung, dunia terasa berputar. Dia terhuyung-huyung dan berpegangan pada ujung tempat tidur. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Ibu memungut kertas itu dan membacanya lagi. Kali ini, setiap huruf terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Nama putranya, tanda tangan dokter, stempel merah rumah sakit. Semuanya jelas. Kebenaran menyiram wajahnya seperti air es. Putra kebanggaannya, anak yang selalu ia bela, ternyata adalah pihak yang tidak bisa memiliki keturunan. Dan selama 5 tahun ini, apa yang telah ia lakukan? Dia memarahi menantunya, menyebutnya tanah gersang, menyebarkan fitnah ke seluruh kampung. Bahkan mendorong putranya untuk mencampakkan istrinya dan mencari benih di luar. Dan menantunya yang selama ini ia benci, ternyata telah mengetahui semua ini selama 3 tahun. Tapi tak sepatah kata pun ia ucapkan. Dia diam, menanggung semua hinaan dan kata-kata kejam demi suami pengecutnya, demi putranya yang bodoh. Ibu Hartini terduduk di lantai. Dia memegangi dadanya, napasnya sesak. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bukan karena putranya mandul. Dia menangis karena kasihan pada mantan menantunya yang harus menanggung penderitaan yang begitu besar. Dia menangis karena rasa sakit dan pengorbanan menantunya yang tak terbayangkan. Dan dia menangis karena malu. Malu pada kebodohan dan keangkuhannya. Malu pada putra yang telah ia besarkan. Putranya bukan hanya pria mandul. Dia adalah manusia pengecut. Dia tahu kebenarannya, tahu istrinya berkorban untuknya, tapi dia membiarkan istrinya menderita. Bahkan menjadikan pengorbanan itu sebagai alasan untuk berselingkuh. Ya Tuhan! Dosa apa yang telah hamba perbuat? Ibu meraung di kamar yang kosong. Kebenaran telah terungkap. Tapi alih-alih kelegaan, yang datang adalah rasa sakit yang berkali-kali lipat lebih besar. Rasa sakit karena kebenaran. Dan pada saat itu, sebuah pikiran lain melintas di benaknya, membuatnya merinding. Jika Bagas mandul, lalu anak yang ada di dalam perut Rani, cucu laki-laki yang selama ini ia dambakan, anak siapa itu? Ibu terhuyung berdiri. Tangan yang menggenggam surat keterangan itu bergetar hebat, darahnya terasa mendidih. Dia dan seluruh keluarganya telah ditipu. Putranya yang bodoh itu bukan hanya diselingkuhi, tapi juga membawa pulang seorang penipu untuk dilayani oleh ibunya yang sudah tua. Ibu bertekad untuk membongkar semuanya. Dia melihat kalender, akhir pekan ini adalah hari peringatan kematian kakek Bagas. Seluruh kerabat akan berkumpul, Bagas dan perempuan itu pasti akan datang. Bagus, gumamnya. Akan kusiapkan hadiah yang sangat besar untuk kalian. Aku sama sekali tidak tahu badai yang sedang terbentuk di rumah Bagas di kampung. Hidupku berjalan dengan tenang. Pekerjaan lancar. Dan atasanku mengisyaratkan akan mempromosikanku menjadi wakil manajer tim keuangan. Aku juga mendaftar di kelas merangkai bunga. Aku merasa hidup kembali. Pada hari Minggu yang menentukan itu, saat aku sedang merangkai bunga krisan pertamaku, telepon berdering nyaring. Bude Lastri. Jarang sekali beliau menelepon di jam seperti ini, jadi aku tahu pasti ada sesuatu yang sangat gawat. Bude, ini aku. Nisa. Nisa. Suara di seberang sana tidak lagi ceria seperti biasa, terdengar sangat panik dan kaget. Di sini ada kebakaran. Kebakaran besar. Apa? Bude tenang dulu, kebakaran di mana? Ada yang terluka? Aku kaget dan langsung berdiri. Bukan kebakaran api, Nisa. Di rumahnya Bagas. Ya ampun. Kamu harusnya ada di sini lihat kejadiannya. Seumur hidup Bude baru kali ini lihat pemandangan seperti ini. Aku menahan napas. Ada apa, Bude? Ceritakan pelan-pelan. Hari ini kan acara haul kakeknya Bagas. Suara Bude masih bergetar karena antusias. Semua kerabat kumpul. Bagas sama si Rani itu juga datang. Perutnya sudah besar sekali, duduknya angkuh. Bagas pamer kemana-mana. Malah hari ini katanya hari bahagia, selain haul kakeknya, dia mau mengumumkan secara resmi di depan semua kerabat kalau dia akan jadi ayah. Aku memejamkan mata. Skenario yang kubayangkan benar-benar terjadi. Dia berdiri di tengah rumah, teriak-teriak. Katanya berkat doa leluhur.
Meskipun mantan istrinya begini begitu, akhirnya Tuhan memberinya anak laki-laki yang berharga. Tapi begitu dia selesai bicara, tahu tidak siapa yang muncul? Bu Hartini. Mantan ibu mertuamu. Aku sudah menduganya. Ya Tuhan, Nisa. Beliau seperti orang lain. Wajahnya dingin seperti es, tangannya memegang setumpuk kertas. Dia jalan ke tengah rumah, berdiri tepat di depan Bagas. Suasana langsung hening seperti disiram air es. Beliau menatap wajah Bagas lurus-lurus dan berkata dengan suara yang sangat jelas. Bagas, barusan kamu bilang mantan istrimu, Anissa, tidak bisa punya anak? Jantungku berdebar kencang. Bagas membeku, bicaranya tergagap. Ibu, kenapa tiba-tiba? Tapi Bu Hartini langsung memotong dan mengangkat kertas-kertas itu. Hari ini, di depan arwah leluhur dan semua kerabat, ibu akan buktikan siapa sebenarnya yang tidak bisa punya anak. Ya ampun. Aku tanpa sadar berteriak. Beliau berteriak sangat keras. Suara Bude serak. Ini surat keterangan dari rumah sakit. Anakku, Bagas, mandul. Tidak bisa punya anak. Dan selama 5 tahun ini, menantuku, Anissa, menanggung semua fitnah ini sendirian demi melindungi suami pengecutnya. Aku terduduk lemas di kursi. Jadi, beliau membongkar semuanya. Lalu, Bude, setelah itu, aku menggenggam ponsel erat-erat, suaraku bergetar. Kamu tidak akan percaya. Rumah itu langsung gempar. Semua orang berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagas wajahnya pucat pasi, dia coba merebut kertas di tangan ibunya. Ibu, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini berikan. Tapi ibumu itu gesit sekali. Dia menepis tangan Bagas. Tidak percaya? Biar ibu bacakan di depan semua orang. Infertilitas? Kehamilan alami tidak memungkinkan. Dengar jelas kamu? Hah? Saat itu, Bagas berubah seperti orang gila. Dia berlari ke arah Rani yang sudah pucat pasi bersembunyi di sudut ruangan. Dia mencengkeram lengan Rani dan berteriak. Bicara. Katakan di depan semua orang. Anak ini anakku, kan? Cepat bicara. Aku bisa membayangkan pemandangan kacau itu. Seorang pria yang topengnya telah terbuka, mati-matian berpegang pada kebohongan terakhirnya. Si Rani itu gemetaran seperti daun kering. Bude merendahkan suaranya. Dia cuma bisa bilang, saya, tapi tidak bisa melanjutkan. Bagas mengguncang tubuhnya, teriak-teriak menanyakan apakah itu anaknya. Akhirnya, mungkin sadar tidak bisa mengelak lagi, perempuan itu tiba-tiba menangis dan berlutut di lantai. Mas, maafkan saya. Saya salah. Saya hilaf. Anak ini bukan anak Mas. Aku menghela napas. Semuanya berakhir. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Suara Bude meninggi lagi. Bagas berdiri mematung. Dia melepaskan tangan Rani, melihat surat keterangan itu, lalu melihat perut Rani. Tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila. Hahaha. Bukan anakku? Hahaha. Bukan anakku. Lalu dia langsung pingsan di lantai. Rumah itu jadi ricuh. Ada yang panggil dokter. Ada yang lari ke Bagas. Bu Hartini hanya berdiri menatap anaknya yang pingsan, tapi tidak menangis. Wajahnya hanya penuh penderitaan. Lalu Rani bagaimana? Dia? Dikerumuni bibi-bibinya Bagas, dimaki-maki, dasar penipu, anak siapa yang kamu bawa-bawa untuk menipu keluarga kami? Mungkin ketakutan, dia buru-buru berdiri dan lari keluar pintu. Lari dengan perut sebesar itu, kasihan juga, tapi itu salahnya sendiri. Bagas bagaimana? Sudah sadar, tapi seperti orang linglung. Tidak bicara, hanya memegangi kepalanya. Bu Hartini menyuruh orang membereskan semuanya dan mengumumkan acara dibatalkan. Katanya ada musibah di rumah, jadi semua disuruh pulang. Kerabat pada pulang sambil berbisik-bisik, malunya bukan main. Aku menutup telepon. Tenagaku seakan terkuras habis. Aku tidak merasa lega, tidak juga senang, hanya ada rasa lelah yang luar biasa. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi harganya terlalu mahal. Aku menatap bunga krisan yang baru saja kurangkai. Indah. Tapi kenapa hatiku terasa begitu berat? Setelah telepon dari Bude,
Aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Warna kuning cerah dari bunga krisan itu entah kenapa terlihat sendu. Aku tidak merasa menang. Sama sekali tidak ada rasa gembira seorang pemenang. Yang ada hanyalah rasa lelah yang amat sangat dan rasa kasihan yang aneh terhadap mereka. Mereka menciptakan tragedi mereka sendiri, terjerat dalam jaring kebohongan yang mereka tenun, dan akhirnya hancur. Aku membayangkan Bagas yang siuman, terbaring bukan di kasur empuk, tapi di lantai teras yang dingin. Para tamu sudah pulang, yang tersisa hanyalah meja sesajen yang berantakan dan keheningan. Keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan makian. Ibu Hartini pasti duduk kaku di kursi, menatap kosong. Dia tidak lagi menangis. Rasa sakitnya telah berubah menjadi kekecewaan mendalam dan keheningan yang mengerikan. Tanpa menatap putranya, ketika Bagas memanggil dengan suara serak, "Ibu." Beliau pasti menjawab tanpa menoleh, "Sudah sadar? Kalau sudah, bereskan kekacauan yang kau buat ini." "Rani? Di mana dia?" "Bu?" Bagas pasti bertanya begitu. Mencari-cari tali penyelamat terakhir yang bisa membuktikan kejantanannya. Sudah kabur. "Pergi. Apalagi yang kau cari? Perempuan yang sudah menipumu? Atau anak di dalam perutnya yang bukan darah dagingmu?" Setiap kata dingin dari ibunya pasti menghantam dadanya seperti palu. Dia telah kehilangan segalanya. Kebanggaan semu akan memiliki anak, kesombongan akan melanjutkan garis keturunan, harga diri sebagai pria di depan kerabat, istri yang pernah berkorban untuknya, dan bahkan ibunya yang selalu membelanya kini menatapnya seperti orang asing. Inilah hukumannya. Bukan pukulan atau makian, tapi kebenaran itu sendiri. Kebenaran telah menelanjanginya, meninggalkannya sebagai sosok yang pengecut, bodoh, dan kesepian. Hasrat untuk memiliki anak, untuk membuktikan diri, untuk menginjak-injak orang lain, pada akhirnya membakar dirinya sendiri. Aku menghela napas dan bangkit, meletakkan sisa bunga krisan ke dalam vas. Aku meletakkan vas itu di tengah meja makan. Hidupku juga harus kutata kembali serapi vas ini, meninggalkan masa lalu di tempatnya. Namun, kedamaianku tidak berlangsung lama. 2 hari setelah acara haul yang mengerikan itu, teleponku mulai berdering. Nomor tak dikenal. Aku sedang bekerja, jadi tidak kuangkat, tapi nomor itu terus menelepon dengan gigih. 2 kali, 3 kali. Akhirnya, kuubah ke mode senyap. Setelah pulang kerja, aku memeriksa ponsel, ada 17 panggilan tak terjawab, semuanya dari nomor yang sama. Firasat buruk menyelimutiku. Setibanya di rumah, nomor itu menelepon lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, sadar bahwa aku tidak bisa menghindar lagi. Ini harus diakhiri. "Halo? Nisa? Nisa? Ini aku? Bagas." Suara di seberang sana hancur. Penuh keputusasaan dan permohonan. Suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan atau kejengkelan, yang ada hanya kepanikan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Ada apa? Nisa? Tolong maafkan aku. Aku salah. Aku brengsek. Aku memang pantas mati. Tolong, maafkan aku sekali ini saja, Nisa." Dia menangis. Terdengar isak tangis dari seberang telepon. Pria yang pernah meneriakiku istri tidak berguna kini menangis memohon ampun. Aku diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Marah? Tidak. Puas? Juga tidak. Aku hanya lelah. "Nisa, tolong katakan sesuatu. Maki aku. Pukul aku, lakukan apa saja. Jangan hanya diam begini. Aku salah? Aku benar-benar salah. Tolong. Maukah kamu kembali padaku? Kita mulai dari awal lagi. Kita bisa adopsi anak. Aku tidak butuh anak lagi. Aku hanya butuh kamu. Tolong." Dia bilang hanya butuh aku. Kata-kata yang jika ku dengar 3 tahun lalu akan membuatku sangat bahagia, kini hanya membuatku ingin tertawa sinis. Apakah yang ia butuhkan adalah aku, atau tameng untuk bersandar setelah kehilangan segalanya? Dia mencariku bukan karena menyadari cinta, tapi karena tidak punya tempat lagi untuk bergantung. "Mas Bagas," kataku dengan dingin dan tegas. "Sudah terlambat. Saat kamu menoleh ke belakang, aku sudah terlalu jauh. Aku sudah memulai hidup baru,
dan aku sangat puas dengan keadaanku sekarang. Aku tidak mau kembali ke lumpur itu lagi. Nisa, jangan kejam begitu. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Aku sudah memberimu 5 tahun. 5 tahun aku menanggung fitnah dan memikul bebanmu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Kamu menginjak-injak pengorbananku dan mengkhianatiku. Kamu menggunakan penderitaanku sebagai senjata untuk membunuhku. Apa kamu tidak ingat apa yang kamu katakan padaku? Istri tidak berguna. Akulah istri tidak berguna itu? Kenapa sekarang mencariku? Bukan begitu. Waktu itu aku gila. Aku tidak mau dengar lagi. Jangan telepon aku lagi, Mas Bagas. Masalahmu dan ibumu, selesaikan sendiri. Jangan libatkan aku. Selamat tinggal. Aku memutus telepon. Ponselku langsung berdering lagi. Nomor yang sama. Tanpa ragu, kutekan tombol blokir. Lalu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor lain. Nisa, tolong jangan blokir. Aku mohon. Boleh aku ke rumahmu? Kita harus bertemu. Jantungku mencelos. Dia tahu alamatku? Bagaimana bisa? Pesan lain masuk. Aku di bawah sekarang. Apartemenmu unit 302, kan? Tolong turun. Aku mohon. Aku berlari ke balkon dan melihat ke bawah. Sesosok bayangan meringkuk dalam kegelapan. Bagas. Dia menengadah, seolah tahu aku sedang melihatnya. Aku mundur. Tangan dan kakiku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak bercerai, aku merasa takut. Dia sedang putus asa. Dan orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Aku segera menutup tirai dan mengunci pintu depan. Aku tidak akan turun. Meskipun dia berdiri di sana semalaman, aku tidak akan pernah turun. Bagas benar-benar berdiri di bawah apartemenku semalaman. Aku tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, aku harus mendengarkan suara bel, gedoran pintu, dan namanya yang dipanggil dengan tangisan. Dia bahkan mengganggu para tetangga. Keesokan paginya, saat aku bersiap-siap berangkat kerja, dia masih terduduk di sana. Situasi baru terkendali setelah petugas keamanan datang. Hari itu, aku terpaksa izin tidak masuk kerja. Aku tidak bisa keluar. Tapi yang benar-benar tak terduga adalah Ibu Hartini. Siang harinya, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Kali ini aku takut untuk mengangkatnya, tapi nomor itu terus berdering. Lalu sebuah pesan masuk. Nisa, ini ibu. Mantan ibu mertuamu. Tolong angkat teleponnya. Aku membeku. Lagi-lagi nada memohon. Dengan ragu, kutekan tombol panggil. Ibu? Nisa, apa Bagas ada di tempatmu? Suaranya terdengar sangat lelah. Dia di bawah. Bu, semalaman membuat keributan. Saya takut tidak berani keluar. Aku berkata jujur. Ibu Hartini menghela napas panjang. Kirimkan alamatmu. Ibu ke sana sekarang. Ibu akan seret anak itu pulang. Dan, ibu ada perlu bicara denganmu. Aku ragu. Aku tidak ingin bertemu siapapun dari mereka. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Bagas terus membuat keributan di sini. Akhirnya, kukirimkan alamatku lewat pesan. Sekitar 1 jam kemudian, bel berbunyi. Kali ini bukan gedoran panik. Dari lubang intip pintu, kulihat Ibu Hartini berdiri sendirian. Bagas tidak ada. Mungkin ditahan di bawah. Aku membuka pintu. Orang yang berdiri di hadapanku bukan lagi Ibu Hartini yang kukenal. Tidak ada lagi keangkuhan dan ketajaman. Beliau tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya memutih, matanya cekung. Pakaiannya lusuh, dengan sebuah tas kain di tangannya. Begitu melihatku, tanpa berkata apa-apa, beliau berlutut di hadapanku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku kaget dan mencoba membantunya berdiri. Tapi beliau menepis tanganku dan menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Nisa, jangan bangunkan ibu. Biarkan ibu berlutut begini. Ibu salah sama kamu. Ibu minta maaf. Beliau memegang kusen pintu dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertua yang jahat, ibu bodoh, tidak tahu apa-apa. Selama 5 tahun ibu menyiksamu, mengatakan kata-kata kejam. Ibu benar-benar minta maaf.
Aku kehilangan kata-kata. Pemandangan seperti ini tidak pernah kubayangkan. Ibu mertuaku berlutut di hadapanku, memohon ampun. Ibu, ayo berdiri dulu. Masuk ke dalam. Nanti dilihat tetangga. Aku berusaha keras membangunkannya. Ibu tidak pantas. Beliau terus menangis. Ibu bukan memintamu untuk kembali pada Bagas. Anak itu tidak pantas untukmu. Ibu hanya ingin dimaafkan atas semua kesalahan ibu padamu. Ibu benar-benar salah. Nisa, ibu salah. Aku merasakan rasa kasihan yang tak terhingga. Aku tidak lagi membencinya. Melihatnya yang tua dan menderita tersungkur di hadapanku, aku hanya merasa iba. Ibu, saya sudah bilang saya tidak apa-apa. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk membantunya berdiri. Ayo masuk dulu. Duduk di sini. Aku membantunya ke sofa. Beliau duduk meringkuk, tidak berani menatapku. Hanya terus mengulang kata maaf dan ibu yang salah sambil menangis. Aku pergi ke dapur, membuatkan segelas air hangat, dan memberikannya ke tangannya yang gemetar. Ibu, minum dulu biar tenang. Beliau menerima gelas itu tapi tidak meminumnya. Dengan mata merah, beliau menatapku dan bertanya, "Apa kamu benar-benar tidak membenci ibu?" Setelah semua perbuatan kejam ibu padamu, aku duduk di sampingnya, menjaga jarak, dan menatapnya lurus. Ibu, saat saya memutuskan untuk pergi dari rumah itu, saya sudah melepaskan semuanya. Tidak ada lagi benci atau dendam. Tapi, ibu, dengarkan saya, potongku dengan lembut namun tegas. Apakah ibu pikir saya memaafkan ibu dan Mas Bagas demi kalian? Bukan. Ibu Hartini menatapku dengan bingung. Saya memaafkan demi diri saya sendiri, supaya saya bisa hidup dengan tenang. Kalau saya terus menyimpan amarah dan kebencian, siapa yang paling menderita? Saya sendiri. Saya tidak akan bisa memulai hidup baru dengan membawa beban masa lalu. Saya sudah menderita selama 5 tahun. Saya tidak mau menderita lagi, bahkan dalam pikiran saya, Ibu Hartini terpaku mendengarkan. Mungkin ini adalah sesuatu yang belum pernah ia pikirkan. Aku tersenyum tipis. Lihat, Bu. Saya sekarang hidup dengan baik. Punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya waktu untuk diri sendiri. Saya telah menemukan kembali diri saya. Itu semua karena saya memilih untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Tapi saya memilih untuk tidak lagi tersakiti oleh kejadian itu. Aku mengambil gelas air dari tangannya. Ibu, semuanya sudah berlalu. Penderitaan saya sudah didengar oleh Yang Maha Kuasa, kebenaran sudah terungkap, saya sudah bebas. Saya harap ibu juga tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Usia ibu sudah tidak muda lagi. Ibu Hartini menatapku. Di matanya, tidak ada lagi rasa malu, melainkan rasa hormat dan pengertian. Beliau menggenggam tanganku. Tangannya kurus dan dingin. Nisa, kamu benar-benar berhati mulia. Ibu benar-benar tidak pantas. Tidak ada orang yang tidak pantas dimaafkan, Bu. Mas Bagas juga begitu. Tapi, memaafkan bukan berarti kembali. Dia harus menghadapi kesalahannya sendiri dan belajar bagaimana menjalani hidup ke depannya. Itu bagiannya. Dan bagian saya adalah belajar mencintai diri sendiri, dan itu sudah saya lakukan. Ibu Hartini mengangguk. Dia tidak lagi menangis. Dia minum seteguk air. Ketenangan di dalam diriku sepertinya menular padanya. Baiklah. Ibu akan bawa anak itu pulang. Ibu pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Kamu juga jaga diri baik-baik. Beliau bangkit berdiri. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan. Sebelum pergi, beliau menatapku lama. Nisa, nanti, boleh ibu sesekali menelepon? Hanya untuk menanyakan kabar. Seperti teman lama. Aku tersenyum. Tentu, Bu. Kapanpun ibu ingin, silakan telepon. Ibu Hartini menepati janjinya. Bagas lenyap dari hidupku. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi penantian di bawah apartemen. Entah cara ibu berhasil, atau di ujung keputusasaannya, dia akhirnya sadar bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Aku tidak peduli. Yang penting adalah kedamaian ini. Aku dipromosikan menjadi wakil manajer.
Pekerjaan semakin sibuk, tapi menyenangkan, dan aku mulai bertemu dengan orang baru. Heru, seorang kolega dari perusahaan rekanan, adalah pria yang dewasa dan tenang. Sama sepertiku, dia pernah mengalami kepahitan perceraian dan membesarkan seorang putri sendirian. Dia tahu masa laluku, tapi tidak menghakimi. Dia hanya berkata, "Kamu pasti sudah sangat menderita. Biarkan sisa hidupmu aku yang menjaganya." Kami tidak terburu-buru. Kami hanya makan malam bersama, menonton film di akhir pekan, dan saling menjadi kekuatan. Beberapa minggu setelah kedatangan Ibu Hartini, beliau benar-benar menelepon. "Nisa, sibuk?" Suaranya terdengar sedikit canggung. "Tidak, Bu." "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Cuma mau tanya kabar. Cuaca lagi dingin. Pakai baju yang hangat ya." "Iya, Bu." "Ibu juga jangan sampai masuk angin." "Sudah makan?" "Sudah. Ini baru pulang dari pengajian. Sekarang Ibu jadi vegetarian, perut rasanya lebih enak." "Iya, Bu, itu bagus untuk kesehatan." Percakapan kami mengalir ringan. Tidak ada pembahasan tentang Bagas atau masa lalu, hanya sapaan biasa antara dua perempuan. Sebulan kemudian, aku ada perjalanan dinas ke dekat kampungnya. Setelah ragu sejenak, aku meneleponnya. "Bu, akhir pekan ini saya ada kerjaan di dekat sana. Boleh saya mampir sebentar?" Hening sejenak, lalu terdengar suara bergetar. Tentu saja. Harus datang." "Ibu tunggu." "Ya, rumah yang kudatangi masih sama, tapi entah kenapa terasa tidak sesuram dulu." Ibu Hartini menyambutku di depan pintu dengan senyum tulus yang cerah. "Ayo masuk. Ibu sudah buatkan bubur kacang hijau. Makan dulu." Ibu tidak bertanya tentang kehidupan asmaraku, dan aku juga tidak bertanya tentang Bagas. Aku hanya mendengar cerita bahwa beliau sekarang aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Katanya, dengan banyak berbuat baik, dia berharap mendapatkan kedamaian hati. "Bagas?" Beliau tiba-tiba memulai. "Dia kerja di pabrik di kota sebelah. Tinggal di mes. Pulang ke rumah paling akhir pekan saja. Jadi pendiam sekarang. Tapi dia kerja rajin, gajinya selalu diserahkan ke ibu." Beliau melanjutkan. "Sepertinya dia sedang merenungi kesalahannya." Aku mengangguk. "Setiap orang butuh waktu, Bu. Aku menghabiskan sore di sana. Kami makan siang bersama dengan menu vegetarian. Beliau menyendokkan lauk untukku. Dan aku juga menyendokkan lauk untuknya. Bukan lagi sebagai ibu mertua dan menantu. Seperti katanya, seperti teman lama dan teman muda. Kami telah melewati badai bersama, dan kini menemukan kedamaian dalam ikatan baru yang tenang namun kokoh. Hubungan baru antara aku dan Ibu Hartini menjadi sangat istimewa. Bukan ibu mertua dan menantu, bukan pula sekadar teman, kami adalah bentuk baru dari keluarga yang dibangun di atas pengertian dan pengampunan setelah badai berlalu. Setengah tahun setelah semua kejadian itu, saat aku kembali berkunjung, aku melihat ibu duduk di teras, bukan lagi merajut untuk cucu laki-laki, tapi merajut syal. Suasana rumah terasa jauh lebih ringan. "Nisa," panggilnya, mengangkat kepala dengan wajah yang gurat kesedihannya telah memudar, tersenyum cerah. "Sudah datang? Ayo masuk." Aku membawakan teh melati kesukaannya dan sekotak kue. Kami duduk di teras sambil minum teh. Aku bercerita tentang pekerjaanku dan pot bunga mawar yang baru mulai kurawat. Seolah membaca pikiranku, ibu memulai cerita tentang Bagas tanpa kutanya. Bagas itu, beliau menghela napas, bukan napas putus asa, tapi napas pasrah. Sudah beberapa bulan kerja di pabrik, dia hanya fokus kerja, orangnya berubah. Bulan lalu waktu haul bapaknya, dia pulang. Tidak lagi minum-minum atau sombong. Selesai acara, dia diam-diam membantu cuci piring. Malamnya, dia duduk di sini bersamaku, lalu dia bilang, "Ibu berhenti sejenak, menatap halaman yang kosong. Bu, aku benar-benar salah. Bukan hanya pada Anissa, tapi juga pada ibu. Aku suami yang buruk dan anak yang durhaka. Aku sudah mencoreng nama baik ibu, dan menginjak-injak satu-satunya perempuan yang tulus mencintaiku." Dia menangis sambil berkata begitu. Ibu bilang,
Itu pertama kalinya beliau melihat Bagas menangis sejak hari di rumah sakit. Bukan tangisan karena malu atau harga diri yang terluka, tapi tangisan penyesalan yang tulus. Dia memberikan buku tabungan ini padaku. Katanya gaji pabrik memang tidak seberapa, tapi ini hasil dia berhemat. Aku tidak berharap Anissa memaafkanku, Bu. Aku juga tahu tidak pantas dimaafkan Ibu. Aku hanya tidak ingin Ibu hidup susah lagi. Aku ingin memulai dari awal, menghabiskan sisa hidupku untuk menebus dosa pada Ibu, katanya. Ibu menatapku dengan tatapan rumit. Ibu tidak tahu apa dia benar-benar bisa menebus dosanya. Harganya terlalu mahal. Istri, harga diri, kepercayaan, semuanya hilang. Tapi sepertinya, dia sedang belajar lagi untuk menjadi manusia. Belajar apa itu tanggung jawab, apa itu penyesalan. Itulah tugas yang harus ia pikul seumur hidupnya. Mendengar itu, hatiku terasa ringan, bukan karena Bagas menjadi lebih baik, tapi karena aku tahu, lingkaran setan berupa dendam, penyesalan, dan sakit hati akhirnya benar-benar tertutup. Dia, yang tidak lagi berhubungan denganku, telah mulai menapaki jalannya sendiri. Aku mengangguk dan meletakkan tanganku di atas tangan keriput Ibu. Setiap orang harus membayar harga atas kesalahannya, Bu. Fakta bahwa dia telah belajar dari itu adalah hal yang baik, untuknya dan untuk Ibu. Ibu Hartini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu beban besar di hatinya juga telah terangkat. Beliau telah memaafkan putranya, bukan lagi sebagai ibu yang buta, tapi sebagai seorang manusia yang telah menghadapi kebenaran. Kisah itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang untungnya telah kusadari. Hidupku kini dimainkan dengan alunan musik yang berbeda, manis dan damai. Aku masih tinggal di kamar kos eksklusif yang sama, tapi balkonku bukan lagi diisi beberapa pot, melainkan telah menjadi taman mawar mini yang berwarna-warni. Mawar merah, merah muda, dan kuning yang kurawat sendiri berlomba-lomba mekar. Suatu minggu pagi, aku sedang menyirami mawar-mawarki. Sinar matahari pagi yang lembut menyentuh pundakku. Saat aku tersenyum sendiri, sepasang lengan hangat memelukku lembut dari belakang. Sudah bangun? Kukira masih tidur. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya yang bidang. Mau lihat kuncup-kuncup mawar ini? Sepertinya hari ini akan mekar. Heru, kekasih baruku, memelukku dengan lembut. Dia seorang arsitek yang tenang dan dewasa, dan yang terpenting, selalu menatapku dengan penuh hormat. Dia mengecup ringan kepalaku. Rambut pendekku yang dulu karismatik kini telah memanjang dan terikat rapi. Kopimu, sudah kubuatkan sesuai seleramu. Dia menyodorkan segelas latte hangat, kami berdiri berdampingan, menatap kota yang mulai terbangun. Keheningan ini berbeda dengan keheningan mencekam di rumahku dulu. Ini adalah keheningan yang penuh damai dan pengertian. Tante Nisa. Sebuah suara ceria terdengar dari dalam. Sarah, putri Heru yang berusia 7 tahun, berlari ke balkon dengan piyama dan rambut acak-acakan, mengucek matanya. Anak itu memeluk kakiku. Tante, nanti malam makan ayam goreng, ya? Aku tertawa dan menggendongnya. Tentu saja. Tapi ada syaratnya. Apa? Hari ini kamar mainan dirapikan sendiri oleh Sarah, ya? Anak itu bersorak dan mencium pipiku. Heru berdiri di samping kami, menatap kami berdua dengan mata penuh cinta. Kamu terlalu memanjakannya. Aku mengedipkan mata padanya. Anak perempuan memang untuk disayang, kan? Aku melihat Sarah, lalu melihat Heru. Inilah keluargaku. Keluarga tanpa tekanan untuk melanjutkan garis keturunan, tanpa rahasia palsu, tanpa pengorbanan yang menyakitkan. Keluarga yang dibangun di atas pilihan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Hartini. Ibu kirim sayuran dari kebun. Nanti ambil di terminal ya. Sebuah foto sayuran segar terlampir. Aku tersenyum dan membalas. Iya, Bu. Terima kasih. Akhir pekan nanti aku ajak Sarah main ke sana. Aku meletakkan ponsel dan menyesap kopiku. Rasa pahit kopi dan lembutnya susu berpadu dengan aroma mawar pagi ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah memiliki segalanya. Suami, anak. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati adalah kedamaian hati,
hidup bebas sebagai diriku sendiri dan dihormati. Aku menatap kuncup-kuncup mawar yang siap mekar di bawah sinar matahari. Masa lalu telah tertutup, rasa sakit telah hilang. Hidupku, seperti mawar-mawar itu, akhirnya mekar dengan sempurna.